Oke, silakan boleh dimulai. Perkenalkan, nama saya Rakai Balbaiju Nugroho dari SMK Negeri 7 Surakarta. Tanggal lahir saya 27 Juni 2006 di Surakarta. Untuk job desk saya camper, kru LED dan fotografer. Kalau ditambahi lagi job desknya bisa Boleh, cerita aja. sama editing, drone pilot. Yang paling sering apa? Saya paling sering kru LED sama kameraman. Kru LED sama kamera. Profil perusahaan Ekokati Creative Production berdiri pada tahun 2001 di wilayah Baluarti, Kasusunan, Keraton Kasusunan, Surakarta. Oke, skip aja yang ini. Yo, siapa? Ambil sama yang lain juga. Skill yang dipelajari videografi, fotografer, editing, sama lighting man, sama kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif kayak apa ya? Imajinasi buat editing itu. Loh, buat editing sendiri, editor sendiri, videografi sendiri, fotografi sendiri. Contoh tim kreatif itu kerjanya apa sih? Tim kreatif bikin dokumentasi sama Ya, mungkin dari dokumentasi ya fotografer, videografer. Nah, tim kreatif itu tugasnya apa menurutmu? kreatif. Apa? Menurutmu aja ada apa? Nggak harus, nggak ada bener, nggak ada salah ya. Oke. Kreatif menurut saya itu kayak apa ya? Acuannya di editing sih mas saya. Teknik berarti ya. Iya. Tim kreatif itu tim konseptor sebenarnya. Dia yang punya ide, nanti mau dibagaimanakan, pelaksanaannya serahkan ke editor, fotografer, gitu. Itu kan secara keseluruhan itu namanya konseptor, itu tim kreatif. Lanjut. Soft skill sebelum PKL: berbuat jujur, bertanggung jawab. Hard skill: editing, mengedit desain di Canva. Sesudah PKL, disiplin. Soft skillnya disiplin, bertanggung jawab, sama teamwork. Hard skill: dapat menerbangkan drone, memasang video drone, mengoperasikan Jimmy Jeep, sama bikin MV film, MV lagu. Materi pelajaran dan konsentrasi kalian diterapkan di PKL. Pelajaran bahasa dan konsentrasi dapat digunakan di PKL. Untuk bahasa, kita dibiasakan menggunakan bahasa yang sopan. Untuk konsentrasi kalian, untuk mengoperasikan beberapa kamera seperti kamera liputan dan kamera foto. Kendala di PKL mungkin lebih sulit mengatur manajemen waktu. Contohnya? Kayak telat masuk PKL gitu sih. Itu bukan mengatur manajemen, malas tidaknya. Iya. Mengatur manajemen waktu itu kayak misal kamu tuh punya kegiatan yang apa, terus tambah lagi tugasnya, tambah lagi tugas itu, terus akhirnya harus beberapa kegiatan barengan, itu namanya mengatur manajemen waktu. Kayak apa, jobnya Misal job ini harus job ini, berarti ini sampai jam berapa, jam berapa, itu namanya manajemen waktu. Tapi kalau berangkat terlambat itu bukan manajemen waktu, itu lebih ke kedisiplinan pribadinya. Lanjut. Solusi yang baik adalah memperbaiki manajemen waktu. Caranya gimana memperbaiki manajemen waktu? Mungkin mencoba
memperbaiki manajemen waktu ya. Gimana? Cara untuk kalau emang benar-benar manajemen waktu ya kamu ceritakan tadi bukan manajemen waktu, itu lebih ke kedisiplinan. Kalau memang benar-benar ngomongin manajemen waktu, cara memperbaikinya ya apa namanya, jam terbang. Ngatur Sehari kamu bisa 2 jam sekaligus gitu. Nah itu sudah kamu lakukan terus menerus, bisa jadi besok kamu naik lagi, sehari bisa 4 jam. Sehari bisa 5 jam. Kamu sudah terbiasa dulu mengatur ya, mengatur ulang planning waktu job pertama sama itu. Bukan mengatur, kamu sudah tahu kalau untuk manajemen waktu itu kamu sudah tahu kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi berikutnya kamu antisipasi seperti apa. Akhirnya kamu harus manajemen waktu dulu. Nek misalnya edit, kudu tidak mungkin dikumpulkan jam perlu. Berarti aku jam loro kudu render gitu. Karena rendernya tak pikir setengah jam cukup, setengah jam dulu ke arah klien. Ternyata rendernya muncul setengah jam. Rendernya 45 menit, sebelum sampai 45 menit, 15 menit, laptop mati. Berarti manajemenmu berikutnya jangan bos paling cuma 1 jam sebelum ke tempat klien, bikin minimal 2 jam. Itu namanya manajemen waktu. Karena kamu sudah mengalami proses itu. Kamu berarti nggak cuma mikir tok setengah jam, ternyata ada sebagian ya baca-bacakan yang misalnya laptop mati aku udah mulai listrik nanti. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Tapi kalau masalah datang terlambat itu kedisiplinan, lebih ke apa ya, kemauan diri aja, kesadaran diri aja. Siap. Lanjut. Refleksi pengetahuan mengenal dunia perfilman dan mengetahui komposisi shortlist kamera dapat membuat film dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dapat mengenal kamera seperti kamera video, kamera foto. Refleksi sosialnya, saya memahami bagaimana bersikap yang baik kepada orang seperti klien sama beberapa orang lain. Caranya gimana? Contohnya, kasih contoh saya. Contohnya bersikap baik pada klien itu contohnya yang gimana? Ya kayak memahami sikap orang. Contohnya yang pernah kamu lakukan. Kamu pernah memahami orang gimana, ternyata gimana, saya harus gimana? Lebih kalau menurut saya kayak lebih diatur sama orang sih. Berarti harus ikut sesuai perintahnya. Yes. Refleksi aspek fisik, alat di kantor, alat praktik juga tersedia seperti kamera, flash, tripod, LED, sama lighting. Bangunan juga tersedia untuk PKL, gudang, sama kantor editing, ruang editing. Ini untuk beberapa fotonya ada materi seperti materi tripod, materi Jimmy Jeep, materi drone, sama materi gulung kabel, sama materi mixer. Ini untuk job banyak yang di LED sih. Berarti banyak kan kamu di LED sama kameramen. Kameramennya biasanya jobnya apa kalau kamu? Kayak beberapa event. Apa dulunya apa? Event. Paling sering lah, kamu paling sering apa? Weddingan kayak apa? Kalau acara pemerintahan. Lebih pemerintahan. Iya. Kira-kira kenapa kamu kok sering dipasang di LED sama sering dipasang di bagian kamera event kementerian? Kalau menurut saya, kalau di LED lebih ke powernya sih. Power itu apa sih? Kayak apa? Butuh tenaga. Iya, tenaga saya kayak kelihatan gede gitu. Nah kamu sendiri
sesuai nggak, maksudnya ketika kamu ditempatkan di lebih ke LED gitu, dibutuhkan tenaga ini, itu sesuai nggak sama pengen gitu? Iya sesuai banget sih Pak. Hitung-hitung itu apa, nge-gym juga. Oke, lanjut. Harapan saya berharap bisa lulus dengan nilai tinggi dan terima di universitas favorit. Saya berharap semoga SMK Negeri 7 dapat menjadi sekolah yang memiliki akreditasi A yang membuat siswa-siswinya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Cita-cita saya memberangkatkan orang tua untuk naik haji, menjadi sarjana, membangun rumah untuk saya dan keluarga. Caranya untuk menjadikan cita-cita kamu terwujudnya gimana? Usaha sih. Usahanya apa? Mungkin setelah lulusnya mencoba membuat usaha seperti kayak fotografer. Freelance atau bikin awal freelance buat mencari penghasilan awal, baru membuat usaha. Lagi? Sudah. Terima kasih. Oke, lanjut tanya jawab ya. Oke. Oke, Mas Araka, menurutmu pengalaman yang paling berharga ketika kamu di tempat PKL ini selama 6 bulan ini apa? Itu apa? Bikin LED 100 meter sih. Paling berpengalaman. Di mana itu? Di Merkur. 100 meter. Oh, totalnya Iya. 100 meter. Ya, kenapa itu? Karena sebelumnya udah dapat 4 job, terus pergi habis itu malamnya bikin 100 meter LED 100 meter. Sebelumnya 4 job itu dalam waktu 1 hari? Iya. 1 hari 4 job, terus malamnya lanjut 100 meter? Iya. Pulang malam sekitar jam 12 tuh, pulang dari Boyolali, pasang TV di gedung wanita, habis itu pasang 100 meter di Merkur. Itu kamu jarang sakit atau ketika pas kayak gitu terus mesti besoknya sakit gitu? Jarang saya. Ya. Jarang. Kamu suka olahraga juga ya? Suka. Itu sing kudu buat ngomongin kanca-kancamu, terutama Farel. Olahraga kaget deh, awalnya pas itu loro gimana mau turu loro kita. Jadi kamu ngerti ya kegunaan manfaat bener-bener berolahraga itu sangat pengaruh terhadap buat kerja, terutama buat endurance atau stamina ketika nanti di tempat kerja itu emang penting gitu olahraga. Terus pernah melakukan kesalahan yang fatal gitu tempat kerja? Kesalahan yang fatal apa? Kayaknya pernah sih. Apa? Pernah menolak 1 kali job. Apa itu coba? Itu apa? Job wedding. Kenapa? Alasan kenapa menolak? Karena saya ingin ikut itu apa sih? Bongkaran LED di apa ya? Banyak tempat sih. Lebih milih di LED-nya gitu. Iya. Yeah. Terus dapat semprot, dapat marah atau? Ya, semprotnya di adminnya sih Pak, yang bikin jadwal. Terus? Ya, Bu Anies nggak apa, terima aja. Oke. Terus yang paling berharga sudah, kesalahan juga sudah. Terus kalau nanti videonya ini ditonton sama tempat PKL-mu, kamu mau ngomong apa? Mungkin terima kasih untuk Bu Anies sama Pak Andre sudah memberikan tempat PKL yang nyaman, sama ilmu-ilmunya juga sangat bermanfaat bagi saya. Udah itu. Kalau untuk sekolah yang sudah di Qatar ini?
Untuk sekolah, terima kasih juga buat Pak Noves, Pak Nuk, sama Pak Raditya sudah memberikan Nah, Bu Dela, Bu Devi, ya, Bu Dela, Bu Devi juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat seperti editing, kameramen, sama editor juga. Editing, kameramen, sama lighting man. Udah. oke silakan tutup presentasinya. Terima kasih. Saya Arak Iqbal. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.